Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video layanan Academic Series. Saya, Bagus Panuntun, akan membersamai Anda dalam sosialisasi peminatan keuangan di program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Semoga video ini dapat membantu Anda sekalian dalam merencanakan perjalanan akademik hingga tercapainya kelulusan dengan hasil yang terbaik. Langkah pertama yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa adalah pemahaman yang mendasar perihal apa itu keuangan dan pembagian bidang-bidangnya. Keuangan didefinisikan di dalam Kamus Webster sebagai sistem yang mencakup sirkulasi uang, pemberian kredit, pembuatan investasi, provisi fasilitas perbankan. Keuangan juga memiliki banyak segi yang membuatnya sulit untuk disediakan satu definisi ringkas. Di perguruan tinggi, umumnya dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama adalah manajemen keuangan. Kedua, pasar modal. Yang ketiga adalah investasi. Untuk manajemen keuangan, topik ini akan berfokus pada keputusan yang berkaitan berapa banyak dan jenis aset yang akan diperoleh. Bagaimana cara meningkatkan modal yang diperlukan untuk membeli aset, dan bagaimana menjalankan perusahaan untuk memaksimalkan nilainya. Kemudian yang kedua, pasar modal. Di poin ini akan berhubungan dengan pasar di mana suku bunga, harga saham, dan obligasi akan ditentukan. Juga dipelajari adalah lembaga keuangan yang akan memasok modal untuk aktivitas bisnis. Perbankan, bank investasi, pialang saham, reksadana, perusahaan asuransi, dan sejenisnya yang mempertemukan antara pemilik uang untuk diinvestasikan ke dalam sebuah bisnis, baik individual maupun juga entitas yang membutuhkan modal untuk berbagai keperluan. Yang ketiga adalah investasi. Topik ini akan berhubungan dengan keputusan mengenai saham dan obligasi, serta termasuk sejumlah kegiatan. Yang pertama adalah analisa sekuritas, yang mana berkaitan dengan menemukan nilai yang tepat dari sebuah sekuritas, baik itu saham maupun obligasi. Yang kedua adalah teori portofolio, yang akan berurusan dengan cara terbaik untuk menyusun portofolio saham maupun obligasi. Investor rasional ingin memiliki portofolio yang terdiversifikasi untuk membatasi risiko. Jadi, pilihlah portofolio yang seimbang merupakan isu paling penting bagi setiap investor. Yang ketiga adalah analisis pasar, di mana di sini akan berkaitan dengan apakah pasar saham dan obligasi pada waktu tertentu terlalu tinggi, terlalu rendah, atau hampir pas. Termasuk ke dalamnya adalah analisa pasar terkait dengan keuangan perilaku atau financial behavior, di mana psikologi investor akan diperiksa dalam upaya untuk menentukan apakah saham telah ditawar dalam harga yang wajar, ketinggian yang tidak masuk akal, ataupun bahkan gelembung spekulatif yang didorong pada posisi yang terendah yang tidak masuk akal karena pesimisme irasional. Kemudian berikutnya, kompetensi apa saja yang disasar dalam bidang keuangan? Di sini, teman-teman mahasiswa perlu memahami apa saja yang akan Anda pelajari dan pekerjaan potensialnya. Yang pertama, apa yang akan Anda pelajari? Anda tentunya akan mengambil beberapa mata kuliah di universitas, seperti mata kuliah inti, mata kuliah pendukung, mata kuliah humanistis, mata kuliah teknikal, mata kuliah penciri, serta mata kuliah pilihan peminatan untuk mendapatkan gelar sarjana. Khususnya di prodi manajemen, Anda akan membutuhkan lebih banyak kelas yang berfokus pada bisnis dan keuangan, seperti akuntansi pengantar, ekonomi pengantar, bisnis pengantar, manajemen keuangan, statistika bisnis, bisnis budgeting, dan manajemen investasi. Pekerjaan potensial. Bagi lulusan program sarjana, khususnya untuk bidang keuangan, Anda akan dapat mengejar pekerjaan seperti akuntan, analis keuangan, analis anggaran, manajer keuangan, investment banker, dan juga personal financial advisor. Hal berikut yang penting untuk diketahui oleh mahasiswa adalah peran dan bidang kerja terkait dengan keuangan. Bagian ini akan menjelaskan peran yang akan dijalankan dari beberapa jenis pekerjaan potensial khususnya di bidang keuangan. Seperti yang pertama adalah akuntan. Di sini, Anda akan bertanggung jawab atas sejumlah besar data keuangan dan memastikan bahwa catatan lengkap dan akurat. Akuntan akan menggunakan data ini untuk membuat catatan keuangan perusahaan ataupun pelanggan.
Anda akan mengevaluasi data yang Anda kumpulkan untuk menyiapkan laporan seperti laporan pendapatan, laporan laba rugi, laporan keuangan berkala, serta arus kas. Akuntan akan menganalisis pola dalam gambaran keuangan secara keseluruhan untuk kemungkinan area perbaikan. Kemudian yang kedua adalah analis keuangan. Di sini Anda akan mengawasi pasar saham dan akan menggunakan pengetahuan tentang pasar yang kemudian memberikan nasihat baik itu kepada perusahaan maupun individu. Anda akan membuat rencana investasi untuk membantu meningkatkan kekayaan klien Anda dan mempelajari kinerja keuangan perusahaan saat ini maupun sebelumnya untuk menentukan nilai dan risiko secara keseluruhan. Yang ketiga adalah analis anggaran. Di sini Anda akan memastikan bahwa rencana organisasi tidak melampaui anggaran yang sudah ditetapkan. Kemudian memantau pengeluarannya, mengumpulkan data untuk membantu memperkirakan pengeluaran di masa datang. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menyiapkan laporan yang akan dibagi dengan pimpinan organisasi. Jika perlu, Anda akan menyarankan cara untuk menaikkan anggaran atau bahkan mengubah rencana. Yang keempat adalah manajer keuangan. Anda akan mengembangkan, menerapkan, dan mengawasi strategi keuangan bagi perusahaan Anda. Data keuangan yang Anda kumpulkan serta analisis yang digunakan untuk membuat laporan serta memantau tren keuangan yang lebih besar. Anda akan memberitahu pimpinan perusahaan tentang perubahan yang harus dilakukan berdasarkan data dan laporan yang Anda buat dan Anda bisa mengembangkan strategi dalam menerapkan perubahan tersebut. Sebagian besar manajemen keuangan mengawasi para staf keuangan seperti akuntan dan analis anggaran. Kemudian yang kelima adalah investment banker. Di sini, Anda akan membantu klien Anda dalam membuat keputusan keuangan yang besar. Seringkali, ini berarti membantu perusahaan untuk membeli, berkonsolidasi, atau bergabung dengan perusahaan lain. Anda akan menjabarkan risiko finansial serta manfaat dari pilihan finansial skala besar tersebut ini dan akan memberitahu mereka tentang rute terbaik untuk mewujudkannya. Anda harus terus mengawasi kinerja saham dan pasar keuangan untuk bisa memberikan saran yang akurat kepada klien Anda. Kemudian yang keenam adalah personal financial advisor. Di sini, Anda akan bertemu dengan klien individu untuk meninjau keuangan serta anggaran mereka dan menetapkan tujuan keuangan bagi mereka. Klien Anda akan bergantung pada Anda untuk membantu Anda memilih produk, baik itu pinjaman, kredit, dan menginvestasikan uangnya dengan tepat. Anda juga dapat memberitahu klien Anda tentang perpajakan ataupun asuransi. Demikian pembahasan kita tentang sosialisasi peminatan keuangan di program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Terima kasih telah menyimak dengan sesama, semoga bermanfaat buat Anda sekalian. Ingin tahu lebih banyak tentang berbagai informasi layanan akademik? Silakan hubungi Prodi Manajemen, baik melalui website resmi di www.manajemen.ui.ac.id secara daring, maupun datang langsung ke kantor Prodi Manajemen yang berada di gedung Profesor Dr. Aceh Partadireja, lantai 2, Sleman, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi